Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Dr. Nasiruddin Khalid MAG, yang terhormat Bapak dan Ibu-Ibu Jamaah Yashfa Matahati, Jamaah kajian dwi mingguan yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, umat yang menjalankan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama dalam lanjutan kajian dwi mingguan Yashfa Matahati. Mudah-mudahan kajian yang kita akan laksanakan malam hari ini menambah wawasan ilmu kita dan menambah ilmu serta memperkuat iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi catatan amal baik kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan dan kendala apapun. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ada materi yang menarik sekali, yang saya pikir menarik sekali untuk sama-sama kita ketahui, bahwasanya Allah menciptakan satu suku bangsa yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, yang konon kita ketahui bahwa mereka kurung oleh Raja Zulkarnain atau Nabi Zulkarnain, karena mereka membuat kerusuhan dan kerusakan di muka bumi ini. Nah, apakah mereka masih terkurung atau benarkah Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar? Marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak materi yang akan disampaikan oleh guru kita pada kajian malam ini, yaitu benarkah Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar? Untuk itu kita persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materinya. Tafadhal mashkuran ya Ustaz. Terima kasih Mbak Kina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wailul lil arabi min syarri qad iqtarab. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadha. Wa hallaqa ibhamahu billati taliha. Qalat faqultu ya Rasulullah, anahliku fina salihun? Qala na'am, idza kathura al-khabath. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Sahabat wa sayyidatil kiram, Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah kajian Yashfa mingguan, jamaah tadabbur Quran, jamaah i'rabul Quran, dan jamaah-jamaah yang lain yang bisa hadir bersama-sama di majelis virtual malam hari ini. Mobil khusus Bunda Kinan yang berkenan untuk menjadi MC di malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan dan anugerah nikmat kepada kita semuanya. Semoga nikmat yang Allah anugerahkan Allah langgengkan kepada kita semuanya. Nikmatul iman wal Islam Allah teguhkan, Allah langgengkan sampai dengan akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan serta pengikut seluruhnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak dijumpakan kepada para nabi, para syuhada, para salihin, mobil khusus dijumpakan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, hari ini, malam hari ini, kajian Yashfa Mata Hati sengaja mengangkat tema yang sungguhnya mengangkat tema yang mungkin agak ngeri-ngeri seperti itu ya. Jadi terlepas dari semua itu, bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukanlah mitos. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah legenda. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah ilusi, bukan pula khayalan. Tetapi nyata dan jelas ia ada sebagaimana disabdakan dan firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, dan juga disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hakikat dari Ya'juj dan Ma'juj? Sebagaimana tema kita, sudahkah keluar, hanya sebuah tema yang kira-kira bisa menjadi fokus kita kajian malam hari ini. Maka perkenankan kami untuk menyajikan beberapa poin yang kami anggap penting di dalam kajian kita di malam hari ini. Bapak Ibu yang muliakan, kata Ya'juj dan Ma'juj, sebelum kita mulai dengan kajian kita, maka sesungguhnya kita pengen terlebih dahulu apa yang atau sebab nuzul di dalam Al-Quran sehingga muncul kisah Ya'juj dan Ma'juj itu. Maka sesungguhnya kita temukan di dalam Al-Quran kata Ya'juj dan Ma'juj secara nyata, secara jelas dia berbunyi kata Ya'juj dan Ma'juj hanya ada pada 2 surat Bapak Ibu melihatkan. Satu di dalam surah Al-Kahfi, banyak ayat-ayatnya, tapi hanya satu saja ayat yang menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kedua adalah surah Al-Anbiya. Sesungguhnya ketika bicara surat Al-Kahfi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan di Mekah selama sekian belas tahun, maka di antara rangkaian dakwah beliau itu mendapatkan penolakan yang keras dari kaum musyrikin Quraisy. Mereka
selama ini tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang benar dan jujur. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengklaim dirinya seorang Nabi, inilah yang mereka tidak terima. Maka berbagai cara orang-orang musyrikin Quraisy untuk menolak, untuk menghalau dakwah Nabi. Salah satu yang dilakukan adalah para tokoh musyrikin mencoba untuk menggali apakah benar Muhammad SAW itu seorang nabi dan rasul. Maka upaya yang mereka lakukan adalah mereka datang ke Madinah, tokoh-tokoh Quraisy ini, mereka datang ke Madinah untuk bertanya kepada kaum Yahudi. Sebab di Madinah sudah bercokol kaum Yahudi lama sebelum hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, wahai saudara kami kaum Yahudi, apakah kiranya mesti kami lakukan perbuat dengan seorang di antara keluarga kami, bangsa kami, suku kami di antaranya mengaku dirinya seorang nabi. Maka tokoh Yahudi memberikan satu cara untuk mengetahui apakah benar dia adalah nabi atau bukan. Salah satunya memberikan pertanyaan, coba tanyakan kepada orang yang mengaku nabimu itu tentang seorang raja yang keluar, seorang raja yang menguasai timur dan barat. Lalu tentang seorang yang memiliki kebun. Dan kemudian salah satu pertanyaannya, tanyakan pula tentang Ya'juj dan Ma'juj. Maka kemudian turunlah ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Kahfi, yas'alunaka 'an dzil qarnain. Nah, itulah ayatnya dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas, dengan jelas menjelaskan kepada orang-orang musyrikin pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan tentang Zulkarnain, tentang Ya'juj dan Ma'juj, tentang pemuda, tentang pemilik ladang, gitu, yang ladangnya kemudian sirna, dan semuanya cerita itu, kisah itu ada di dalam surah Al-Kahfi. Itu awal sabab nuzul atau kisah munculnya di dalam Al-Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu memuliakan, tema yang spesifik malam hari ini, Ya'juj dan Ma'juj sudahkah keluar? Cara membaca kata Ya'juj itu sendiri bukan pakai ain, tapi pakai hamzah. Ya'juj wa Ma'juj. Seperti itu di dalam tulisan Al-Qur'annya. Nah, benarkah Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar? Nah, itulah bahasan, saya kira fokus bahasan kita pada hari ini. Namun sebelum membahas mengetahui bagaimana apakah dia sudah keluar atau belum, maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ada baiknya kita mengetahui ada 10 tanda-tanda kiamat besar yang kami tuliskan. Pertama adalah turunnya atau keluarnya Imam Mahdi. Yang kedua, kemunculan Dajjal. Yang ketiga, kemunculan Nabiullah Isa alaihissalam. Yang keempat, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, terbit matahari dari barat. Yang keenam, munculnya binatang melata. Yang ketujuh, ada kabut dan angin berhembus, yang dalam bahasa Al-Quran namanya dukhan. Yang kedelapan, munculnya api. Yang kesembilan, terjadinya gempa yang dahsyat. Dan yang ke-10, hancurnya Ka'bah. Ada juga kami temukan di dalam riwayat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tentang 10 tanda-tanda kematian. Demikian kami kemukakan kepada Bapak Ibu semuanya. Asyru ayatin baina yaday sa'ah. Ada 10 tanda-tanda hadirnya kiamat. Khasfun bil masyriq. Ada gerhana di wilayah timur. Wa khasfun bil maghrib. Ada gerhana di wilayah barat. Wa khasfun bi hijazil Arab.
ada juga gerhana di daerah Hijaz, wilayah Arab. Itu 1, 2, dan 3. Warabi'atu yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, munculnya Dajjal. Yang kelima, al-khamisah, munculnya Nabiullah Isa alaihi salam. Yang keenam, dabatul ardi, munculnya dabah, binatang melata dari bumi. Yang ketujuh, ad-dukhan. Yang kedelapan, khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa tasi'ah, yang kesembilan dalam hadis ini, rihun baridah, ada angin berhembus yang sangat dingin. Thayyibatun, tetapi dirasa tetap nyaman. Yursiluhallahu, lalu dengan angin yang lembut dan dingin tadi dikirimkan oleh Allah SWT. Apa fungsinya? Fayaqbidu bitil karih nafsa kulli mu'min. Rihun itu, angin yang berembus itu kemudian menyisir orang-orang mukmin yang masih hidup di saat itu. Lalu kemudian mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ashirah, dan yang ke-10 adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Apa artinya? Terbitnya matahari dari wilayah barat. Itu tanda-tanda 10, ada 10 tanda-tanda kiamat besar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bicara tentang Ya'juj, ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 94 yang bunyinya, qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ini perjalanan ketika Zulkarnain ke wilayah barat, lalu kemudian dia mendapati satu kaum yang kaumnya itu la yafqahuna qaula, tidak, pembicaraan mereka tidak bisa ditangkap dengan baik. Bahasa mereka antara mereka pun aneh, tidak pernah mendapati bahasa seperti ini. Maka ketika Zulkarnain melewati bangsa ini, ada salah satu penterjemah kaum itu memintakan kepada Zulkarnain agar membuatkan apa? Membuatkan tembok yang akan membatasi para penduduk ini dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu. Tapi kemudian Zulkarnain mengatakan tidak perlu, meskipun mereka menawarkan upah yang besar untuk Zulkarnain, tetapi Zulkarnain mengatakan, apa yang Allah sudah berikan kepadaku itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian janjikan untukku. Jika kalian mau membantu, mau menolongku, maka siapkan tenaga-tenaga manusia untuk membantu kami membuat benteng yang dapat mencegah benteng ini dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Itu kisah itu Bapak Ibu dapat ditemukan di dalam surah Al-Kahfi dari ayat 90 sampai dengan ayat 99. Kita lanjutkan. Dapat kita temukan juga bagaimana Ya'juj Ma'juj nanti atau pada saat ya, kalau disebut nanti apa betul nanti ataukah sudah terjadi gitu ya. Hatta idza futihat, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj tadi yang dibangun oleh Zulkarnain tadi futihat, terbuka, wa hum min kulli hadabiyan silun, maka Ya'juj wa Ma'juj itu seluruhnya mereka pada cepat keluar dari daerah yang tinggi, dataran yang tinggi. Itu kalau kita bahas, kalau kita temukan di dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Nah, ini dua ayat yang menjadi dasar bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukanlah ilusi, bukanlah khayalan, tetapi ia sungguh adalah nyata adanya. Tetapi kapan wujud keluarnya, itulah barangkali yang kita bicarakan malam hari ini. Semoga memberikan pengetahuan bagi kita semuanya. Hadis Nabi SAW begitu banyak menyebut kata Ya'juj dan Ma'juj. Dalam penelusuran kami, Bapak Ibu yang muliakan, kami memiliki ada alat searching hadis
dari jumlah buku hadis yang jumlahnya 171 buku hadis, dari sekian banyak buku hadis ada 171 kitab hadis yang menyebut kata Ya'juj dan Ma'juj sebanyak 347 kali. Ada di dalam riwayat-riwayat sahih Imam Bukhari, ada riwayat-riwayat sahih Imam Muslim, ada sahih Ibnu Huzaimah, ada sahih Ibnu Hibban, ada Muwatta Ibnu Malik, ada Musnad Ahmad, ada Sunan Ad-Darimi, Sunan, dan banyak-banyak lainnya. Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Artinya apa? Begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang kisah atau tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu hadis. Ini hadisnya, dan hadisnya panjang-panjang biasanya Ibu. Nah, yang pendek tapi ada hadis yang panjang yang diriwayatkan bersumber dari salah satunya adalah istri Nabi Zainab bintu Jahsy. Ini artinya, nah siapa Ya'juj itu? Di dalam kitab Sahih Bukhari yang diberi penjelasan, disyarah oleh Mustafa Al-Bigha, muncul penjelasan seperti ini. Ya'juj wa Ma'juj qila fi bayanihima, dijelaskan pada keduanya itu, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, aqwal katsirah, banyak pendapat yang menceritakan, banyak pendapat tentang siapa hakikat daripada Ya'juj dan Ma'juj. Wa zahir, adapun yang jelas, kata Mustafa Al-Bigha, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Nah, tapi beliau menjelaskan, versi beliau, pendapat beliau, annahuma, bahwasanya keduanya itu, Ya'juj dan Ma'juj itu, ummatani, dua umat, ya, dua umat, minal basyari, dari golongan manusia. Nah, kata Nabi Muhammad, ini bukan makhluk aneh, dalam artian bukan makhluk dari alam yang lain, bukan makhluk dari planet yang lain, sebagaimana ada pendapat seperti itu. Bukan juga makhluk hewan, bukan. Tetapi menurut Mustafa Al-Bigha, ya ummatani minal basyar, kita semua manusia namanya basyar. Jadi basyar itu ya manusia, ada tangan, hidung, mata, telinga, dan sebagainya. Katsirun adaduhum, al-basyar katsir adaduhum, jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Kabirun syarruhum, ini beliau juga menyebutkan ciri-cirinya, tetapi kejahatannya luar biasa. Wa fasaduhum, begitu juga pengerusakannya, daya rusaknya, itu luar biasa. Habasahumullah, Allah tawan mereka. Nah ini ya, Allah tawan mereka, Allah kurung mereka, fi juz'in min ardihim, di sebagian daripada tanah, ya, sebagian bumi milik Allah, bibaqiyati rahmatan, sebagai rahmat. Jadi mengapa Allah kurung mereka ini? Sebagai rahmat. Bibaqiyati khalqihi, untuk makhluk yang datang setelahnya, agar tetap bisa hidup, karena luar biasa dahsyat kejamnya bangsa ini. Wa sayakhrujuna, ini dia. Kalau versinya Mustafa Al-Bigha, mereka kelak, kalau sa itu kan di dalam bahasa Arab kan harfu apa itu? Taswif, ya. Harful istiqbal. Artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa masanya itu akan terjadi. Berarti kalau begitu, dari sederhana kalimat ini belum keluar. Kalau gitu, kalau kita bahas cuma singkatnya, berarti sayakhrujuna, mereka akan keluar fi yaumin minal ayam, di suatu hari. Wa yakunu khurujuhum, ini ya. Dan keluarnya mereka dari tembok yang dikurung itu, alamatan minal alamat, salah satu di antara tanda-tanda al-qaribah, yang dekat. Liqiyamis sa'ah, terjadinya kiamat. Maka
Kita berlindung. A'adzanallahu ta'ala min syarriha. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan dan keburukan dua jenis makhluk Allah dari jenis manusia ini, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Wa hamana, dan semoga Allah menjaga kita min wailatiha, dari kerusakannya. Wa hafadzana minal mufsidin, semoga Allah menjaga kita dari orang-orang yang merusak fil ardi, di bumi Allah ini, fi kulli zaman, di setiap masa, wa makan, dan setiap tempat. Semoga, artinya apa? Semoga Allah tidak jumpakan kita dengan kaum yang sangat brutal ini, sangat bengis ini, sangat jahat ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Ya'juj Ma'juj itu dalam bahasa Arab namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam bahasa lain, dalam bahasa Ibrani yang kemudian disebut dilanggengkan di dalam Alkitab. Jadi Ya'juj Ma'juj ini, kisah ini bukannya di Al-Quran Bapak Ibu. Di Torah itu Taurat ada. Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada. Siapa mereka nyebutnya? Nyebutnya Gog and Magog. Ya'juj dan Ma'juj, mereka menyebutnya Gog and Magog, gitu ya. Kalau bahasa Arab, Ya'juj wa Ma'juj, kan gitu. Kembali lagi di sini, siapa mereka itu? Nah, menegaskan kembali, ada menyatakan pendapat bahwa Ya'juj Ma'juj itu nama tokoh. Ya'jujnya nama tokoh, Ma'jujnya adalah masyarakatnya, gitu ya. Ya'juj itu nama perorangan, sedangkan Ma'juj itu nama bangsanya. Itu pendapat. Ada pendapat lain, Ya'juj, Gog adalah nama orang. Ma'juj, Magog adalah nama negeri. Begitu ya. Itu menurut kitab di dalam kitab Perjanjian namanya kitab Yehezkiel. Gitu ya. Dalam kitab Wahyu, masih dalam kitab Perjanjian dan Lama, Gog dan Magog adalah sebutan bagi kumpulan bangsa-bangsa. Ini pendapat mereka. Seperti itu. Nanti kita disebut juga di dalam Islam bagaimana. Nah, kita coba kenali cirinya. Bapak yang muliakan, ciri utama mereka, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah terkenal dengan bangsa, dengan orang yang luar biasa, bengis dan kejamnya. Perusak mereka ini. Dan jumlah mereka yang sangat besar, bahkan ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbandingan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan masyarakat lainnya, dengan manusia yang lainnya. Berapa perbandingannya? Perbandingannya adalah 999 banding 1. Itu saking mereka itu luar biasa banyaknya mereka itu di saat itu, gitu ya. Di saat itu luar biasa. Mereka bangsa yang begitu mudah sekali beranak pinak. Sekali beranak pinak itu jumlahnya ratusan. Seperti itu. Sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Seperti kalau Bapak Ibu lihat koloni semut keluar dari sarangnya itu begitu mengerikannya. Siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Ciri-cirinya. Mereka orang-orang non-Arab yang tidak jauh, tidak fasih bicaranya, tidak jelas. Konon mereka adalah bangsa Mongol. Maka nanti kita lihat ya, ada pendapat mereka itu keturunan siapa sesungguhnya. Cirinya yang lain, matanya sipit, hidungnya pesek. Ini nggak usah nunjuk orang ya, nggak usah nunjuk orang kan gitu ya. Matanya sipit, hidungnya pesek, rambutnya pirang, berdahi lebar, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit, gitu ya. Mereka pakai penutup tuh, ada yang pakai penutup dari kulit tuh. Bentuk tubuh dan warna kulit mereka mirip bangsa Turk. Ya, ada wilayah seperti itu, jadi kulitnya agak kemerah-merahan. Mereka datang dari berbagai arah. Ada ciri lain, Bapak yang muliakan. Ya.
mereka merupakan keturunan Nabi Adam. Jadi ya manusia, berarti manusia biasa mereka itu, bukan makhluk aneh yang lain. Yang memiliki, apalagi cirinya, sobekan matanya kecil sehingga terlihat sipit. Ya, matanya itu, kelopak matanya kecil jadi sehingga sipit. Namun memiliki ukuran bola mata yang besar. Bayangin gimana ya? Kelopak matanya kecil, tapi bola matanya besar. Gitu ya. Memiliki rambut yang keriting, pirang keriting, memiliki warna kulit kekuning-kuningan, memiliki postur tubuh manusia seperti umumnya manusia biasa, tapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Memiliki sikap mereka, sikap mereka terbilang beringas, kejam. Apa saja yang mereka temui, mereka tabas habis, mereka bunuh. Apa sih yang mereka temuin bunuh? Bukan hanya manusia, hewan pun yang mereka temui mereka bunuh. Dalam hadis itu disebut, kemudian habis orang-orang yang ditemui di daratan itu, kecuali nanti disebutkan di dalam hadis, kecuali orang yang ngumpet ya, orang yang berlindung, orang yang pergi ke satu tempat yang mereka tidak ketahui, lalu mereka menengadah ke langit. Itu disebut di dalam hadis begitu. Lalu mereka lemparkan tombak itu ke langit dan berjatuhan darah dari atas. Wallah alam itu maksudnya seperti apa? Metaforkah ataukah memang hakikinya begitu? Mereka akan mati apabila telah melahirkan 1000 anak. Gitu ya. Kalau masing-masing memiliki 1000 anak, baru mereka mati. Ini disebut di dalam penjelasan hadis. Nah, di dalam tradisi Islam, seperti disebutkan oleh Zakaria Al-Qazwini, seorang ahli sejarah, Ya'juj dan Ma'juj mendiami tepi laut yang mengelilingi bumi, dan hanya Allah yang sanggup menghitung jumlahnya saking banyaknya. Tinggi badan mereka hanya separuh tinggi badan manusia pada umumnya yang normal. Jari-jarinya bercakar, alih-alih berkuku panjang. Ngeri ya? Memiliki ekor berbulu dan sepasang telinga berbulu ukuran raksasa yang mereka gunakan sebagai lapik tidur dan selimut. Ini coba kami sampaikan dari beberapa sumber bagaimana gambaran tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kemuliaan, tadi saya katakan Ya'juj itu adalah keturunan Adam juga. Nah, kalau coba kita lebih spesifik lagi, setelah terjadinya banjir besar, maka manusia itu kan kemudian muncul dari keturunan Nabi Nuh. Dan anaknya Nabi Nuh itu ada 3, 1 yang tenggelam, ada 3. Ada Ham, ada Sem, ada Yafid. Kan gitu ya. Ada Ham, ada Sem, ada Yafid. Nah, kalau Sem itu orang-orang yang di wilayah kira-kira Arab, daerah tengah Arab, sampai kalau ke wilayah, ada mata wilayah Eropa, itu Sem. Jadi wilayah-wilayah Syam, ada mengatakan dulunya Syam, ada mirip dengan Sem. Orang-orang Yahudi, orang-orang Arab ini bangsa Sem. Maka mereka disebutnya kemudian bangsanya Semit. Lalu ada orang dari keluarga Nabi Nuh yang di daerah utara. Mereka adalah kelompok dari keturunan Ham. Itu wilayah Afrika. Cirinya rambutnya ikal, kulitnya hitam. Nah, itu Ham. Nah, satu lagi itu Yafid kalau bahasa Arabnya Yafid. Ciri mereka yang tadi itu matanya sipit, ya, kelopak matanya sipit, warna kulitnya kekuning-kuningan. Mereka keturunannya Yafid itu ada yang namanya Magog. Nah, itulah yang kemudian tadi disebut sebagai Ma'juj dalam bahasa kita. Itu wilayah utara. Daerahnya sekarang, kalau sekarang daerahnya sekitar daerah Rusia dan wilayah-wilayah Slovenia, Yugoslavia,
kan gitu, dan wilayah sekitarnya itu. Juga keturunan Yafid ini ada dari daerah India, daerah Iran, gitu ya. Lalu ada Gomer yang wilayah-wilayah daerah sekarang Eropa Celtic dan daerah Jerman. Lalu Javian, bangsa Eropa Barat dan Eropa Timur. Itulah Yafid. Jadi mereka meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini dari kelompok Yafid ini. Ada juga yang menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu mereka diidentikan dengan bangsa Mongol. Bangsa barbar Mongol itu. Yang pernah, nah ini ada yang mengatakan pendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu pernah keluar. Nih ada pendapat. Siapa itu? Itu adalah Hulagukan. Hulagukan yang kemudian pada masa Islam dahulu, masa Baghdad, apa itu? Menghabiskan. Jadi apa namanya, kerajaan Islam yang pusatnya di Baghdad habis sama mereka. Bahkan apa itu, sungai Tigris itu jadi merah karena darah orang-orang Islam itu dibantai dan dilemparkan ke situ. Lalu menjadi hitam. Kenapa? Karena perpustakaan terbesar di dunia saat itu kemudian mereka buang ke laut, ke sungai itu, sehingga sungainya menjadi gelap. Jadi mereka bangsa yang tidak berperadaban, mereka bangsa yang sangar, bangsa yang kumis. Itulah ada yang berpendapat bahwa Hulagukan itulah yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kalau pendapat kita coba kembalikan kepada hadis Nabi SAW tadi, bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar kelak setelah keluarnya Dajjal, berarti yang dimaksud secara fisik Ya'juj dan Ma'juj belumlah muncul sesuai sabda Nabi SAW. Bahwa Hulagukan betul dari keturunan Yafid, bangsa Yafitik begitu, dan kekerasan mereka, kepengisan mereka memang luar biasa, maka ada identiknya ke sana. Tapi apakah itu Ya'juj dan Ma'juj? Sebagian ulama mengatakan bukan, karena Ya'juj dan Ma'juj yang sesungguhnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis itu akan muncul kelak sebagai tanda-tanda akhir zaman, tanda besar dari akhir zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan tembok? Gitu ya. Jadi saddan di dalam dalam Al-Qur'an itu saddan, antaj'ala bainana wa bainahum saddan. Buatlah tembok hai Dzulqarnain yang dapat membatasi kita dan mereka. Nah, tembok itu sendiri dipahami dari dua versi. Ada tembok yang hakiki, yaitu tembok yang memang dibuat. Bahkan ada pendapat tembok itu adalah tembok Cina yang sekarang itu. Wallahu a'lam. Tapi ada juga tembok yang dimaksud adalah tembok majazi, metafor, dalam makna bahwa bangsa itu memang senang membangun peradaban guna mempertahankan tradisi peradaban nenek moyang mereka, membatasi dari filtrasi dari budaya luar. Itu makna tembok secara majazi. Nah, kalau tadi mengatakan Hulagukan adalah Ya'juj, tapi kalau kita merujuk, saya katakan tadi, kepada hadis Nabi SAW, betulkah itu sudah keluar? Maka mari kita lihat. Ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Zainab bintu Jahsy dan juga diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang lainnya. Apa redaksi hadis yang saya kemukakan di sini? Wailul lil Arab. Di dalam redaksi yang lain hadisnya bunyinya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, wailul lil Arab. Artinya sama saja, hanya ditambahin dengan kalimat la ilaha illallah. Wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab. Itulah bangsa Arab. Min syarri qad iqtaraba, dari kejahatan yang sudah dekat. Futihal yauma, telah dibuka hari ini, min radmi Ya'juj, dari lubang, lubang Ya'juj dan Ma'juj, perisai,
gitu ya. Ya'juj dan Ma'juj. Mislu hadza. Nabi kemudian memberikan isyarat. Wa halaqa ibhamahu, dan Nabi kemudian mencatokkan ibham. Ibham itu berarti ibu jari. Bila titaliha, dengan yang sesudahnya, yaitu sababah. Ini dia, jari telunjuk. Qalat fakultu. Nabi memberikan tanda, lalu Zainab bintu Jahsy bertanya kepada Rasulullah, anuhliku fina as-salihun ya Rasulullah. Apakah, kata mereka, apakah pada saat itu orang-orang soleh itu akan binasa? Rasul jawab, na'am, idza kathurul khabath. Benar, kalau al-khabas, kekejian, kalau keburukan sudah merajalela. Jadi kalau tadi kembali lagi Bapak Ibu muliakan, ada pendapat ya, jadi ada pendapat bahwa hulagukan itu adalah Ya'juj dan Ma'juj itu, atau pendapat itu. Kisahnya kenapa hulagukan itu dengan beringas menyerang orang-orang Islam yang ada di Baghdad dan sekitarnya wilayah Islam itu? Karena ternyata ada waktu itu raja Islam di Baghdad itu yang kemudian mereka membunuh mereka itu. Siapa? Pedagang-pedagang dari kalangan orang-orang golongan mereka. Maka kemudian hulagukan itu menulis surat kepada raja, menyatakan bahwa kenapa kalian bunuh wargaku, kenapa kalian zolimi keluargaku, bukankah Nabi kalian mengajarkan kasih sayang? Kalimatnya banyak, panjang kalimatnya, yang intinya tunggu pembalasan saya. Dan luar biasa, saat itu kerajaan Islam hancur, ya, rakyatnya dibunuh, ya, yang pusatnya di Baghdad, lalu kemudian perusahaan-perusahaannya dibumi hanguskan. Itulah peristiwa penghancuran Islam, kerajaan Islam oleh hulagukan. Jadi kalau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang tidak menyebut kapan waktunya, tapi menyebutnya jika di bangsa Arab itu sudah merajalela kejahatan, sudah merajalela kemaksiatan, maka disitulah mulailah terbuka dinding yang mengurung daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ada versi menurut ahli, seperti versi sastrawan Roman Alexander misalkan, Goth and Magog, itu juga Gog Magog atau Goth and Magog, itu adalah raja-raja pemimpin bangsa-bangsa najis yang dihalau Alexander ke daerah balik sebuah celah gunung. Alexander kemudian menemboki celah gunung itu untuk mencegah mereka keluar dan menganiaya bangsa-bangsa, menganiaya bangsa-bangsa lain. Di dalam roman Alexander dan karya-karya sastra turunannya, Gog dan Magog dicitrakan sebagai bangsa-bangsa pemangsa manusia. Gambar Magog, ya, Gog and Magog juga ditampilkan pada peta-peta dunia buatan abad pertengahan, gitu ya, pertengahan. Kadang-kadang disertai gambar tembok yang didirikan Alexander Agung. Nah, ini pendapat sastrawan Barat, dan begitu. Lalu pertanyaannya, betulkah Zulkarnain yang di dalam Al-Quran yang membangun tembok itu adalah Alexander the Great, yang disebut-sebut oleh para ilmuwan? Maka Bapak yang muliakan, kita umat Islam menolak mempersamakan Zulkarnain dengan Alexander Agung atau Alexander the Great. Zulkarnain disamakan dengan Alexander the Great, ini adalah dugaan dan persepsi serta pendapat yang keliru. Kenapa? Satu saja, nanti suatu saat boleh kita bahas tentang Zulkarnain. Satu saja kenapa. Kalau Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran yang membangun tembok untuk menghalau bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah raja adil yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Alexander the Great bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu saja itu sudah jauh berbeda. Belum yang lain lagi.
Ada juga informasi menyatakan Alexander the Great itu adalah seorang homoseksual. Tentu tidak mungkin raja yang beriman, yang taat kepada Allah SWT itu melakukan kekejian seperti itu. Nah, ini yang membedakan, yang menjadikan antara Zulkarnain dengan Alexander the Great bukanlah sosok yang sama. Bapak yang muliakan, antara Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj, tatkala mencapai ujung dunia, yang saya katakan tadi ya, Zulkarnain itu sedang mengembara. Zulkarnain mendapati suatu kaum, ini dijelaskan dalam Al-Quran, yang sukar memahami ucapannya. Yakaduna la yafqahuna qawla. Kaum itu memohon kepada Zulkarnain mendirikan penghalang untuk memisahkan mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Kabilah-kabilah yang sudah menimbulkan celaka besar di muka bumi, yaitu mereka Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain menyanggupi permohonan itu dan tidak lupa mewanti-wanti bahwa bila sudah genap waktunya nanti, sudah saatnya tiba nanti masa akhir zaman, Allah akan meniadakan penghalang itu, akan membongkar, memberikan tembok itu terbuka, gitu, sehingga Ya'juj dan Ma'juj akan berbondong-bondong keluar dari kungkungannya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Bapak yang muliakan, kita lanjutkan. Nah, digambarkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap hari, Bapak yang muliakan, Ya'juj dan Ma'juj itu mencakar. Tadi kan digambarkan ya, tangannya itu memiliki cakar, dan setiap pagi itu sampai siang, sampai suatu mencakar tembok tadi, mencoba melubangi, dan kemudian sudah mulai berlubang. Tetapi tiba kemudian waktu malam, maka kemudian pimpinannya mengatakan, sudah, jangan kita tuntaskan, kita akan lanjutkan melubanginya besok pagi. Begitu mereka beristirahat dari melubangi tembok tadi, maka Allah kembali menutup tembok tadi. Maka begitu besok mereka akan kembali lagi melubangi, lubang yang mereka sudah buat kemarin sudah kembali tertutup seperti sedia kala. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Sampai kemudian ada saatnya nanti atas izin Allah. Makanya pimpinan mereka mengatakan insya Allah. Itu mereka menyebut begitu. Suatu ketika manakala Ya'juj dan Ma'juj berhenti mencakar tembok saat malam tiba, karena akan istirahat mereka, kan yang sudah dilubangi, kalau yang kemarin-kemarin kembali tertutup. Lalu salah seorang di antara mereka akan berkata insya Allah. Itu disebut dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan tuntaskan besok. Maka betul saja di waktu yang sudah Allah janjikan itu, maka esok harinya tembok itu ya tidak kembali utuh seperti yang sudah-sudah, dan akhirnya tembok itu mampu mereka jebol, mereka bobol, dan kemudian mereka melakukan kerusakan di bumi. Nah, saat berhasil membobol tembok penghalang, jumlah Ya'juj dan Ma'juj sudah menjadi sedemikian banyaknya sehingga jika barisan mereka berbaris, barisan depannya berada di Suriah, digambarkan ini, maka barisan belakangnya berada di Khurasan, berada di Iran. Saking panjangnya, saking banyaknya pasukan daripada Ya'juj dan Ma'juj ini. Selanjutnya, bagaimana ketika Ya'juj Ma'juj yang keluar dari tembok itu? Ini Bapak yang muliakan, ini menambahkan informasi tadi. Pada saat Ya'juj dan Ma'juj keluar, berhasil menjebol dinding yang telah mengurung mereka, sehingga mereka keluar menyebar ke seluruh dunia. Banyaknya populasi mereka lainnya seperti air yang mengalir bagaikan bah, dikarenakan jumlah populasi Ya'juj dan Ma'juj sangatlah banyak melebihi populasi manusia, yaitu satu manusia di luar Ya'juj Ma'juj 999 daripada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bandingan manusia 1% saja, ya. Bukan 1% malah ya, gitu ya. Jadi 1 banding 999. Satunya non Ya'juj, yang 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Banyak sekali manusia menjadi korban serangan Ya'juj dan Ma'juj. Walau demikian, banyak pula yang selamat dari amukan bangsa perusak tersebut. Nah, mereka yang selamat, kisahnya nanti begini. Ketika Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam, lalu Nabi Isa alaihissalam mampu menghalau, mampu membunuh Dajjal, sehingga semua Dajjal dan pengikutnya itu mati,
Sisalah kemudian Nabi Isa alaihissalam bersama orang yang beriman waktu itu menegakkan syariat, memotong merusak salib-salib, sehingga kemudian kehidupan mulai damai kembali. Tapi tiba-tiba kemudian keluarlah mereka, dihentikan oleh keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi kalau kisah ini berarti belum keluar kalau menurut kisah ini nih. Nah nih, mereka yang selamat yaitu orang-orang yang sembunyi dan mengungsi, orang-orang mukmin mengungsi di Gunung Tur karena memang diperintahkan oleh Allah, bersembunyi kalian di Bukit Tur Sina bersama Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka memilih bersembunyi dan mengungsi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj karena apabila mereka menyerang, mereka tentu saja tidak mampu menghalaunya. Jumlahnya yang sangat banyak, tidak mampu menandingi mereka. Jadi sia-sia akhirnya mereka bersembunyi di Bukit Tur Sina sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, bagi yang muliakan, sebenarnya di mana sih tembok Ya'juj dan Ma'juj ini? Banyak pendapat, ya. Nih, apa yang disampaikan oleh seorang tokoh arkeolog, ya, tokoh ahli sejarah dan ahli tentang sejarah, ya, seperti Ibnu Batutah, namanya Salam, tidak sepenuhnya jelas, tetapi mungkin saja ia berhasil sampai ke daerah Gerbang Giok dan pos pabean paling barat di perbatasan Tiongkok. Jadi menemukan di sana, ini menurut informasi dari Salam. Kemudian yang paling masyhur adalah seorang pengembara, seorang musafir, namanya Ibnu Batutah. Ibnu Batutah, musafir di abad ke-14, melaporkan bahwa tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj terletak, kata beliau, 60 hari perjalanan, 60 hari perjalanan jauhnya dari Zaitun, kota di daerah pesisir Tiongkok. Tapi Ibnu Batutah tidak menyebutkan secara khusus di daerah mana atau di pegunungan apa itu. Penerjemah karya tulis Ibnu Batutah menambahkan keterangan bahwa sang musafir mungkin keliru menyangka tembok besar Tiongkok sebagai tembok penghalang yang didirikan Zulkarnain. Jadi Ibnu Batutah membantah pendapat Salam yang menyatakan bahwa tembok Cina itu yang membentang itu adalah temboknya Ya'juj Ma'juj yang dibangun oleh Zulkarnain. Kata Ibnu Batutah, bukan itu. Nah, di mana tembok itu? Pendapat lain menyebutkan, Bapak yang muliakan, ada 4 tempat yang diduga adalah tempat daripada tembok Ya'juj dan Ma'juj. Pertama, Gate of Alexander. Terdapat 2 lokasi yang dicurigai di antara Derban di Rusia dan Pass of Deryl, perbatasan Rusia dan Georgia. Itu yang paling masyhur. Jadi kalau Rusia dan Georgia memang daerah yang di tengah area sebagai keturunan dari Yafid, bangsa Yafid. Ada kemungkinan di daerah sana. Tembok besar Tiongkok, tembok besar. Ini pendapat kedua mengatakan tembok Ya'juj Ma'juj itu tembok Cina itu adalah serangkaian benteng yang dibangun untuk melindungi kawasan tersebut. Ini membentang dari Liandong di timur dan Danau Lob di barat. Yang ketiga, dikutip dari Islamic Information, kutub utara dan selatan menjadi salah satu tempat yang diduga menjadi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Alasannya adalah setelah sekian lama tidak menutup kemungkinan tembok itu tertutup pasir dan salju atau salju. Ada sebuah timbunan berupa dinding yang terbuat dari besi dan tembaga di pegunungan Kaukasus, ya, dari daerah Kaukasus atau Kaukasus orang. Tempat ini terletak di daerah sempit, wilayah kawasan sempit antara 2 bukit Deryal. Nah, tadi itu ya, tempat tersebut dikenal sebagai Deryal Pass yang memiliki tinggi mencapai 3.950 kaki dari permukaan laut. Jadi wilayah-wilayah Rusia sana tempatnya itu. Tapi yang mana hakikinya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sampailah kemudian bagaimana Ya'juj dan Ma'juj itu binasa. Bapak Ibu memuliakan, Isa alaihissalam dan para sahabatnya mengadu kepada Allah ketika mereka hanya mampu bersembunyi. Mereka tidak mampu untuk melawan karena jumlahnya yang sangat banyak dan sangat ganas mereka itu. Bukan hanya manusia yang dibumi hanguskan, bukan hanya manusia yang dibunuh, tetapi semua yang mereka temui, hewan-hewan pun mereka musnahkan. Maka Nabi Allah Isa alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, dan di dalam doanya pun
kemudian agar diturunkan kepada mereka penolong-penolong yang menolong mereka dari keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah SWT menurunkan atau mengirimkan ulat gitu ya. Sehingga ulat itu datang ke bumi dan ulat-ulat itu kemudian memakan setiap pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Masih ingat Bapak Ibu kisah Ashabul Fil ya? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga kemudian ulat-ulat itu memakan tubuh daripada pasukan bergajah sehingga seperti mereka tinggal sisa-sisa tulang karena daging-dagingnya sudah terkelupas. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ulat-ulat itu kemudian menyerang mereka, memakan mereka, dan akhirnya mereka tewas yang nggak tanggung-tanggung, seperti kanafsin wahidah, secara serentak mereka kemudian bergelimpangan dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya Nabiullah Isa, putra Maryam dan para sahabatnya turun dan tidak menemukan satu rumah pun dihuni kecuali sudah dipenuhi oleh bau busuk daripada pasukan Ya'juj dan Ma'juj yang sudah dimakan oleh ulat-ulat yang dikirimkan oleh Allah SWT. Serta mereka pun keluar dari kota dan benteng-benteng mereka seraya melepaskan binatang ternak mereka. Ternyata tidak ada makanan bagi ternak-ternak itu kecuali daging-daging Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun berterima kasih kepada kaum muslimin dengan sangat karena telah mendapatkan pakan yang sangat baik. Akhirnya orang-orang yang lain yang ada itu hewan ternaknya bisa menikmati hewan-hewan bisa menikmati makanan daging gratis yang disediakan. Kenapa? Karena begitu banyaknya manusia bergelimpangan mati oleh ulat tadi. Tetapi disebut bau busuknya luar biasa karena mati secara mengenaskan dimakan oleh ulat-ulat. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya, ini di akhir dari kajian kita. An Abi Sa'id Al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan didengar oleh Sa'id Al-Khudri, tuftah Ya'juj wa Ma'juj. Dibukalah gerbang Ya'juj dan Ma'juj. Wa yakhrujuna 'alan nas, sehingga mereka keluar menuju mengarah kepada manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya, wa hum min kulli hadabi yansilun, dan mereka kemudian turun dari bukit dataran tinggi, mereka turun ke bawah. Wa yanhazul muslimuna anhum ila madainihim wa husunihim, akhirnya orang-orang Islam, orang-orang mukmin waktu itu yang hidup di saat itu, mereka kemudian berlarian menuju tempat husun, tempat perlindungan mereka. Wa yadumuna ilaihim mawashiyahum, lalu mereka bersama dengan hewan ternak mereka. Wa yashrabuna miyahal ardi. Jadi orang-orang Ya'juj Ma'juj ini mengejar orang-orang mukmin, mengejar orang muslim yang masih ada di dunia itu. Lalu mereka meminum setiap kali mereka ketemu sungai atau danau. Yang masyhur adalah yang nanti menjadi tanda-tanda adalah Danau Tiberias. Mereka melewati Danau Tiberias dan danau itu mereka minum, semua airnya itu habis jadi kering. Hatta inna ba'dahum la yamuru bidzalika nahar fayaquluna qad kana hahuna ma'un marratan. Maka ketika mereka sudah melewati Ya'juj Ma'juj ini, giliran orang mukmin, orang muslim itu lewat di tempat itu, lalu mereka mengatakan, wah, air di danau ini sudah habis, padahal dulu ada airnya di sini. Karena mereka minum dalam jumlah manusia yang sampai itu banyak. Hatta idalam yabqa minan nasi ahadun illa fi hisnin, sampai saat itu karena mereka takut, orang-orang yang ada takut dari Ya'juj Ma'juj, tidak ada orang tersisa di luaran kecuali mereka fi hisnin, berada di tembok, di tempat perlindungan. Au madinatin, atau di satu kota tempat mereka berlindung. Qala qailuhum haulai ahlul ardi qad faragna minhum baqiya ahlus samai. Maka kemudian orang-orang Ya'juj Ma'juj tadi tidak mendapati
Karena orang-orang mukmin itu sudah mereka berlindung, mereka bersembunyi, sehingga para pasukan Ya'juj mengatakan, kami tidak lagi mendapati manusia di bumi ini. Ya. Farogna minhum, kita sudah kehabisan mereka, sudah tidak ada lagi orang yang kita akan bunuh. Baqi ahlus sama, tersisa adalah orang yang tinggal, makhluk yang tinggal di langit. Ya. Nah, ini Allah maksudnya apa? Lalu qala tsumma yahuzzu ahaduhum hazbatahu. Kemudian mereka melemparkan tombaknya ila sama ke langit, fatarju ilaihi mahtabatun daman. Maka kemudian tombak itu turun ke bawah bercucuran darah. Artinya ada yang dibunuh di atas. Allah alam, ini gambaran seperti apa maksudnya. Daman lil balai wal fitnati fa bainama hum ala dzalika yab'atsullahu azza wa jalla dudan. Nah, saat mereka sudah sangat bengis seperti itu tuh, kejadian enggak ada lagi bisa menghalau, Nabiullah Isa alaihissalam juga hanya bisa berdoa. Nah, ini sini nih ya. Yab'atsullahu azza wa jalla dudan, maka Allah mengirimkan kepada mereka ulat fi a'naqihim, lalu ulat itu menjalar ke leher-leher mereka. Karena ghafil jaradil ladzi yakhruju fi anaqiha fayasbihuna mauta, maka ketika ulat-ulat itu semua ada sudah di leher-leher mereka, maka semua yang terkena ulat itu semuanya dalam keadaan kemudian mati. La yusma'u lahum hissun fayaqul muslimuna ala rajulun yashri lana sahu, maka kemudian ketika semuanya mati, maka di tempat persembunyian kaum muslimin ada orang yang berseru, tidakkah ada di antara kalian yang berani keluar untuk berjuang membunuh Ya'juj dan Ma'juj? Maka salah seorang dari mereka ada yang berani, ya, ingin menukar dirinya dengan ridha Allah, dengan berjihad di jalan Allah. Apa? Fayanzuru ma fa'ala haula'il adu fayatajarradu rajulun minhum lidzalika muhtabisan li nafsihi ala annahu maqtul fayajidu. Maka orang tadi kemudian sebenarnya punya rasa takut, jangan-jangan dia keluar akan dibunuh, tapi begitu keluar dari persembunyiannya, dia tidak mendapati pasukan Ya'juj Ma'juj kecuali semuanya sudah tergeletak dalam keadaan mati. Fayajiduhum mauta ba'duhum ala ba'din. Maka kemudian yang didapati oleh orang tadi yang keluar tadi, semua yang ada adalah badan-badan yang sudah tergeletak tak berdaya. Akhirnya orang tadi yang keluar mau mencoba berperang tadi, Yunadi, menyeru teman-temannya, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslim, ala absyiru fa innallaha qad kafakum aduwakum. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya Allah telah menjaga kalian dari musuh-musuh kalian. Fayakhrujuna min madainihim, maka orang-orang Islam itu keluar dari tempat persembunyian mereka, dari tempat mereka bersembunyi, fayasrihuna mawashihim, fayasrihuna mawashihim, membawa sebagian itu binatang-binatang mereka, ternak mereka. Ini diambil dari kitab Mawaridul Dham'an ila Zawadi Ibn Hibban. Ini ada kitab daripada Ibnu Hibban riwayat hadis. Bapak yang memuliakan, inilah perjalanan kisah yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Sudah kami sampaikan. Lalu kemudian apakah Ya'juj dan Ma'juj tadi sudah keluar? Silakan Bapak Ibu sendiri yang mengambil kesimpulannya. Karena ada pendapat yang menyatakan Ya'juj dan Ma'juj pernah keluar dahulu, yaitu di zaman Hulakukan yang menyerang daripada dinasti Islam. Tapi pendapat yang lebih masyhur adalah bahwa mereka masih terkungkung di dalam tembok, ya, di belakang tembok, di belakang benteng yang mereka belum mampu keluar, kecuali nanti kelak Allah Subhanahu wa taala pada saatnya terjadi kiamat nanti, mendekat kiamat nanti, maka Allah persilahkan mereka keluar, dan saatnya saat itu mereka membunuhi orang-orang yang ada, tersisa orang-orang yang beriman yang dibawa daripada komando Nabiullah Isa alaihissalam. Demikian Bapak yang muliakan kajian kita tentang Ya'juj dan Ma'juj pada malam hari ini. Semoga memberi sedikit wawasan yang sering kita dengar tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk semua paparannya dan semua yang disampaikan. Masya Allah. Semoga
kita semua terlindungi dari kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Semoga kita semua nggak sampai ketemu dengan kaum yang jahat ini ya. Masya Allah. Ustadz, ini kebetulan belum ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Baik. Sedikit menyimpang aja Ustadz, agak menggelitik nih tentang yang menahan dari yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu ya, yang disebut dengan Zulkarnain. Ada sebagian menganggap bahwa Zulkarnain ini adalah nabi. Kemudian ada juga yang menganggap beliau adalah raja yang bijak, raja yang raja yang bijak, dan ada juga yang menyatakan bahwa pemimpin yang taat pada Allah, hamba yang taat kepada Allah. Nah, kebetulan ini ada juga yang beranggapan bahwa beliau dapat menahan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah mukjizat. Nah, saya coba, mungkin Ustadz bisa ada sedikit pendapat barangkali Ustadz tentang ini. Baik. Tentang Zulkarnain ini, Ustadz. Makasih Bu Kinan. Jadi betul apa yang disampaikan Bunda Kinan tadi, ada pendapat yang menyatakan Zulkarnain adalah seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Ada juga raja yang seorang nabi juga, Nabi Sulaiman kan seorang raja ya, dan juga seorang nabi. Tetapi Bapak yang muliakan, terhadap nama seseorang yang tidak melakukan secara khusus disebut dia sebagai nabi, atau hadis Nabi SAW menyatakan tentang hal itu, maka keyakinan kepercayaan kita apakah dia nabi atau bukanlah sesuatu yang menjadikan bagian daripada rukun iman. Zulkarnain sendiri itu sesungguhnya bukan nama, gitu ya. Zulkarnain sendiri itu bukan nama, tetapi itu gelar itu yang Allah berikan kepada seorang yang adil ini, raja yang adil ini, karena Qarn itu, Bapak Ibu yang melihatkan, Qarn itu artinya tanduk ya. Qarn itu artinya tanduk. Jadi iya tanduk, gitu ya. Jadi tanduk satu Qarnun, kalau dua ya itu berarti Qarnain ya, Qarnain. Itu. Nah, siapa sesungguhnya Zulkarnain? Ada yang menyatakan bahwa nama aslinya raja ini, wallahualam ya, nama aslinya Abdullah bin Ad-Dahhak. Ada punya pendapat artinya Abdullah bin Dahhak. Tetapi karena kekuasaan yang luar biasa itu, yang lebih dikenal adalah julukannya Zulkarnain. Zu artinya pemilik, Qarnain dua kekuasaan, dua tanduk kekuasaan, timur dan barat. Sebagaimana perjalanan dia tadi di dalam surah Al-Kahfi, dia berjalan ke timur dan dia berjalan ke barat. Tetapi apakah Zulkarnain nabi? Wallahu a'lam bishawab. Mau percaya dia nabi sebagaimana disebut oleh sebagian orang, boleh. Tidak percaya dia nabi juga tidak masalah, karena tidak termasuk yang disebut secara khusus bahwa dia adalah seorang nabi, baik di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang kami ketahui. Mohon maaf. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ini kebetulan udah ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Coba kita lihat dulu ya Pak Ustadz. Ya, ada dari Ibu Ika Usman ini. Apakah kaum Ya'juj dan Ma'juj itu sudah pernah didatangi Nabi untuk mendakwahkan mereka? Zamannya bagaimana nih Ustadz? Terima kasih. Baik. Jadi di dalam hadis-hadis yang kami baca, yang saya baca, tidak menemukan ada tadi yang saya lihat dari 347 hadis bicaranya hanya menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Belum, mungkin ada yang lain yang saya belum ketahui ya, tapi Allah alam, tidak ada sejauh pengetahuan saya yang menyebutkan hadis bahwa Nabi SAW mendakwahi mereka yang di dalam tembok tadi tuh, tembok tadi ya, kan gitu ya. Gitu. Jadi itu tidak ada informasi sampai ke sana, gitu ya. Wallahualam seperti apa mereka itu, kenapa tidak didakwahi,
oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dimaksud adalah Ya'juj Ma'juj yang bersembunyi di dalam tembok. Tidak ada informasi. Paling itu yang bisa kami ketahui, gitu ya. Sampai ada isyarat pada masa sahabat yang diperintahkan kalau tidak salah untuk mencari tembok itu, lalu melaporkan kepada khalifah yang menyebutkan temboknya sudah saya lihat seperti itu, temboknya masih utuh. Sehingga kalau temboknya masih utuh, tertutup, begitu ya, tertutup rapat, ya mungkin juga orang tidak bisa masuk ke dalamnya karena temboknya sendiri masih rapat. Berapa tinggi temboknya yang pernah saya dapatkan, Bapak Ibu muliakan, tinggi temboknya itu adalah 900 meter. Allah, tinggi banget berarti ya. 900 meter tinggi temboknya. Nggak bisa dipanjat tanpa tangga. Iya, nggak bisa karena terus terbuat dari apa? Terbuat dari besi, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Dijelaskan dibangun dari besi, lalu lubang-lubang besi antaranya itu kan gitu, itu kemudian dimasuki tembaga untuk menutup, sehingga begitu keras, begitu kuat, sehingga tidak bisa mudah terbongkar, tidak bisa mudah dibongkar atau dirobohkan sampai tiba nanti ketentuan dari Allah bahwa mereka mampu membongkar tembok itu. Demikian. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan Bu Ika bisa terima. Kemudian dari Bapak Sukoco nih Pak Ustadz. Oh ya, monggo. Pak Ustadz, selain beriman dan beramal soleh, apalagi yang diperlukan kaum muslimin supaya terhindar dari serangan Ya'juj dan Ma'juj ini? Kemudian adakah hadis yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu nanti dikalahkan oleh Nabi Isa saat turun ke dunia nanti? Jadi ada dua pertanyaan. Makasih Pak Haji Koco. Kalau merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Zainab bintu Jahsy tadi, gitu ya, mengapa Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, kan gitu ya? Maka jawabannya kan itu disebut, apakah kami akan dikalahkan waktu itu ya Rasulullah? Iya, akan dikalahkan. Lalu bagaimana? Kapan itu terjadinya? Idza kathural khabath. Idza kathural khabath. Apa? Jika sudah merajalelanya kemungkaran, merajalelanya keburukan, kejahatan di kalangan bangsa Arab. Nah, jadi kalau gitu cara mencegahnya gimana? Ya kalau gitu supaya mencegah Ya'juj Ma'juj jangan cepat keluar, berarti kebaikan yang harus ditebarkan, jangan membiarkan kemungkaran merajalela, maka kuncinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Paling tidak itu yang digunakan sebagai menahan laju supaya jangan cepat-cepat keluar kan gitu ya. Terus tadi yang keduanya apa ya? Itu yang kedua Pak Ustadz. Nabi Isa ya. Yang pertamanya tadi yaitu mungkin amalan apa yang bisa kita ikuti selain beriman dan beramal soleh, apalagi yang diperlukan kaum muslimin supaya terhindar dari serangan Ya'juj dan Ma'juj ini. Itu jawabannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Harus berani. Nabi idza kathural khabath. Kalau merajalelanya keburukan, supaya tidak merajalela keburukan, berarti tegakkan amar ma'ruf nahi. Lalu tadi yang kedua, kalau tidak salah saya dengar, apakah Nabi Isa dapat mengalahkan kalau tidak salah ya? Yang kedua sih bukan Ustadz hadisnya, Pak Cokoco hanya menanyakan hadisnya ini. Hadis yang menyatakan bahwa Ya'juj Ma'juj nanti dikalahkan oleh Nabi Isa saat turun ke dunia. Dikalahkan oleh kalau yang saya tahu yang dikalahkan oleh Nabi Isa itu Dajjal. Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa. Sedangkan Ya'juj Ma'juj itu Nabi Isa bersembunyi. Disuruh oleh Allah bersembunyi di Bukit Tur Sina. Oh iya. Ya, Bukit Tur Sina. Bersama kaumnya ya. Bersama kaumnya, lalu menengadah berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan mereka, turunkan bala bantuan. Nah, bantuannya adalah anzalallahu dudan. Maka kemudian Allah hadirkan dud. Apa dud itu? Ulat. Dan ulat itu kemudian yang menghabisi semua tentara Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab.
Bangsa beringas tapi hanya dengan ulat ya Ustaz. Iya, itu bukti apa tuh? Ironis. Begitu, iya, begitu Allah itu mudah sekali membolak-balikan itu. Bangsa yang beringas, orang takut semua, cuma kalah sama hewan yang menjijikan, yang remeh. Artinya mudah sekali Allah itu untuk menghancurkan. Gitu. Monggo. Baik. Kita lanjutkan lagi dari Ibu Tuti Haryadi ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada keterangan? Kapan Ya'juj dan Ma'juj itu tercipta? Apakah dia masih keturunan Nabi Adam? Yang tadi Ustaz. Betul. Itu aja Ustaz. Syukran. Baik, makasih Bun. Jadi kalau jawaban yang kedua sudah saya jelaskan tadi ya. Hadisnya Nabi itu minal bashar. Berarti mereka adalah manusia seperti kita, manusia umumnya. Hanya saja ciri-cirinya matanya belok, belok itu besar, bola matanya besar, tapi kelopak matanya sipit, kan gitu ya. Rambutnya ikal, warna kemerah-merahan, lalu kulitnya kekuning-kuningan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, begitu sebagainya. Mereka bangsa Yafitik, keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Ibu yang muliakan, ada pendapat bahwa Zulkarnain itu datang, ada yang mengatakan sekitar 3000 sebelum Nabi Muhammad SAW. Persisnya tentu ada yang tahu. Tapi jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu Zulkarnain itu telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi raja. Gitu ya. Apakah dia menjadi nabi? Tadi sudah kita jelaskannya, wallahu alam kalau dia nabi. Berarti sudah lama tuh dikurung. Tapi pertanyaannya, kok bisa mereka nggak mati-mati? Ya itulah kuasa Allah. Ya kuasa Allah untuk menjadikan mereka menunda. Jangankan hanya 1000-2000 tahun ya. Iblis saja dari mulai dulu sampai kiamat dia minta dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf itu kira-kira. Iya, jadi diciptakannya lah sebelum Nabi Muhammad itu ya Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan lagi ini ya. Ada pertanyaan dari Pak Edi. Pak Edi, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa jawab nih. Pak Ustadz, apakah Ya'juj pada saat dibangkitkan juga ikut dibangkitkan dan diminta pertanggungjawabannya pada saat nanti di Yaumil Hisab, mungkin maksudnya nih Pak Ustadz. Saat dibangkitkan, apakah diminta juga pertanggungjawabannya? Betul. Semua yang bernyawa, berberuh, semua manusia ya, bukan hewan, tapi bukan hewannya, diberi akal oleh Allah, maka mereka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Semua yang bernama manusia, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Semenjak dari diciptakan awal manusia, Adam alaihissalam sampai kiamat nanti, siapapun mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Yang tidak diminta pertanggungjawaban ya batu, tanah, kan gitu ya. Nah, itu tanaman itu nggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Bahkan Bapak Ibu yang muliakan, dalam yang saya baca dalam kitab Al-Qurtubi, itu hewan-hewan itu, ini hewan ya Bapak Ibu. Hewan yang di dunia itu mereka berkelahi lalu mematahkan tanduk atau menciderai teman yang lainnya. Yang saya baca dalam kitab Al-Qurtubi tentang ahwalul qiyamah, itu disebutkan maka hewan-hewan itu nanti akan dihadapkan, yang dulu bermusuhan di dunia itu di hadapan Allah SWT. Lalu kemudian minta keadilan satu dengan yang lainnya. Tetapi bedanya, nah ini dia, pentingnya di sini nih. Ketika mereka satu sama lain sudah dipenuhi hak-haknya, karena Allah Maha Kuasa, Maha Adil, maka kemudian hewan yang tadi meminta dan dimintai keadilan tadi, dua-duanya lalu kemudian diperintahkan oleh Allah, kun fayakun, mereka jadi debu, jadi tanah. Manusia yang ada melihat kejadian itu, lalu karena mereka hewan-hewan tadi jadi tanah, dan karena jadi tanah tidak lalu mereka mendapatkan balasan entah di surga atau neraka, barulah kemudian mereka mengatakan kalimat yang diabadikan di dalam surah An-Naba, apa? Ya laitani kuntu turaba. Itu mereka mengucapkannya.
ya Allah kalau begitu seandainya dulu aku debu seperti ini nih, ya, hewan-hewan tadi yang diminta apa namanya itu tidak dibalas mereka itu karena nggak diberi akal pikir seperti manusia, coba seperti itu, aku akan terbebas dari hukuman ini. Seperti itu di dalam kitab Al-Qurtubi dalam Ahwal Kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena makhluk Ya'juj Ma'juj itu juga seperti manusia juga ya. Manusia, emang manusia mereka manusia. Jadi demikian Pak Edi. Kita lanjutkan dari Pak Supianto, Pak Ustadz. Kalau mendengar penjelasan Pak Ustadz tadi, sepertinya kaum Ya'juj dan Ma'juj pernah muncul pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Apa benar begitu Pak Ustadz? Mohon diulang lagi Bu Naida. Iya, menurut penjelasan Pak Ustadz tadi, sepertinya kaum Ya'juj Ma'juj itu pernah muncul pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Apakah benar begitu Pak Ustadz? Jadi Pak Supianto nih mau mendengar lagi pendapat Pak Ustadz nih. Kira-kira pada zaman ada juga nggak pada zaman nabi-nabi sebelumnya? Baik. Jadi kalau dilihat dari silsilahnya tadi bahwa apa namanya mereka itu berasal dari keturunan dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam yaitu Yafits ya, dari Yafits. Lalu mereka berada di satu tempat karena mereka sudah memiliki karakter yang begitu bengis dan kasar, membunuhi manusia yang ada di situ. Kemana saja mereka ketemu, lalu kemudian ketika Zulkarnain melakukan pengembaraan ketemu di daerah di mana orang tadi dijelaskan dalam surah Al-Kahfi tidak tidak bisa berbicara dengan jelas, lalu perwakilan mereka meminta kepada Zulkarnain agar kemudian membuatkan benteng yang akan menjaga mereka dan orang-orang lain dari kebengisan daripada makhluk ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi wallahu a'lam tidak disebut dari nabi siapa yang mendakwahi mereka gitu ya, dari mereka. Kalau tadi ada keyakinan bahwa Zulkarnain saja misalnya nabi ya. Zulkarnain sendiri tidak bertemu langsung dengan Ya'juj dan Ma'juj, cuma membuatkan tembok itu kan seperti itu. Jadi Allah alam, Pak Supianto tidak kami temukan siapakah nabi yang pernah mendakwahi mereka. Apakah karena semenjak mereka kemudian dikurung gitu ya, dikurung di satu tempat sehingga tidak ada lagi yang mendakwahi mereka, menemui mereka. Pada prinsipnya kalau kita lihat pendapat para ulama, ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semua makhluk yang namanya manusia, dimanapun dia berada, maka berkewajiban untuk tunduk dan patuh kepada syariatnya Nabi SAW. Lalu bagaimana mereka jika mereka sama sekali tidak ada informasi terhadap syariat daripada Nabi SAW? Ya kita serahkan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Karena beritanya baru muncul pada saat Zulkarnain ini ya Ustadz ya. Cerita tentang Ya'juj Ma'juj itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya dari Ibu Tati. Pada zaman Ya'juj dan Ma'juj ini tulisan Al-Quran sudah tidak bisa dibaca karena tulisannya hilang. Itu Ustadz pertanyaannya. Ustadz mau tanya, apa di zaman Ya'juj dan Ma'juj tulisan Al-Quran itu sudah tidak bisa dibaca karena tulisannya hilang? Baik, terima kasih Mbak Tati. Saya ingin coba berbagi saja ya, karena ini memang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan masa akhir zaman kiamat itu memang ada beberapa versinya ya. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, tidak kecuali Al-Quran ma baqiya minal Qur'an illa rasmu, tidak ada tersisa Al-Quran kecuali tulisannya. Jadi malah kalau tadi disebutkan malah tulisannya hilang. Jadi pendapat itu mengatakan Al-Qur'annya ada tetapi pengamalannya tidak ada. Nah, itu ya, itu pertama. Yang kedua, salah satu ciri tanda akhir zaman itu
Al-Quran itu diangkat dari bumi. Diangkat dari bumi. Nah, ini memahami hadis ini, itu ada dua cara memahami hadis ini ulama. Pertama, yang maksud diangkat dari bumi itu betul-betul Al-Qur'annya yang sudah tidak ada. Diangkat semua sehingga nggak ada lagi mushaf Al-Qur'an. Begitu. Ada juga memahaminya kertasnya ada tetapi tulisannya hilang seperti tadi Bu Tati bilang gitu. Mushafnya ada tetapi tulisannya yang tidak ada, kosong semua. Kan gitu ya. Atau yang ketiga, Al-Qur'annya masih ada tetapi pengamalannya yang sama sekali sudah tidak ada. Manakah tafsiran yang tepat? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada apa yang mengatakan memang Al-Qur'annya sudah diangkat dari bumi sehingga nggak ada sama sekali mushaf, gitu. Itu untuk menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an sehingga ketika sudah merajalela kejahatan keburukan sudah tidak ada. Buktinya apa? Al-Qur'an sebagai petunjuk sudah tidak ada lagi. Dan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada mengatakan mushafnya, kertasnya masih ada tapi tulisannya tidak ada. Gitu. Dan yang ketiga apa? Mushafnya ada, tulisannya ada, tetapi sudah tidak ada yang mengindahkan Al-Qur'an lagi. Manakah yang memang digunakan dari ketiga penafsiran tadi? Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Iya, iya. Atau benar-benar sudah tidak ada lagi Al-Quran ya Ustadz. Iya, ya, sudah benar. Betul. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Baik, mudah-mudahan dapat diterima ya Bu Tati. Kemudian kita coba ke Ibu Anissa. Ibu Anissa ini coba saya pahami dulu ya Ustadz. Dari keterangan Ustadz berdasar hadis Nabi, Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah dibunuhnya Dajjal. Nah, dalam jarak waktu setelah Dajjal dibunuh, kaum muslimin hidup dalam kejayaan. Maksudnya apakah kaum muslimin hidup dalam kejayaan? Mungkin maksudnya gitu ya Pak Ustadz. Betul. Itu pertanyaannya. Baik, tanyakan. Jadi urutannya memang seperti yang tadi jelaskan seperti itu, Bu. Dajjal terlebih dulu turun, Imam Mahdi turun, lalu kemudian setelah itu turun ke apa namanya itu kekacauan karena Dajjal menyesatkan manusia, kan gitu, dari barat ke timur menyesatkan manusia. Lalu Allah turunkan selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal dan kemudian meluruskan kembali. Ya, Muslim yang dimaksud itu di situ Bapak Ibu muliakan, artinya orang yang patuh tunduk kembali kepada syariat Allah. Nah, gitu ya, tunduk patuh kembali kepada syariat Allah yang apa namanya yang diluruskan oleh Nabi Isa. Bahkan dijelaskan dalam hadis Nabi Isa alaihissalam itu apa itu mematahkan kayu-kayu salib, meluruskan kembali akidah, kan begitu yang keliru. Lalu sedang manusia hidup damai, tentram, nyaman, turun Ya'juj dan Ma'juj. Nah, karena saking besarnya jumlah mereka yang luar biasa, dijelaskan dalam hadis, maka mereka tidak bisa melawan kecuali mereka bersembunyi. Gitu ya, bersembunyi. Di mana tadi disebut di dalam apa namanya atas ilham, atas wahyu dari Allah agar bersembunyi di gua Tur Sina, berarti di Mesir, kan gitu. Sampai kemudian mereka berdoa bersama-sama Nabi Allah Isa alaihissalam, maka diturunkanlah bala bantuan berupa apa? Berupa dud. Dud itu artinya adalah ulat atau lalat, ulat. Yang kemudian ulat-ulat itulah yang menghabisi semua daripada tentara apa namanya Ya'juj. Begitu Bun, kira-kira begitu. Ya, baik Ustaz. Sudah cukup jelas. Kita lanjutkan lagi, masih ada 2 pertanyaan. Masih ada. Ada dari Pak Agung dan Bu Ratna. Pak Agung, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Izin bertanya. Ya'juj dan Ma'juj nih seperti yang tadi saya sampaikan. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam. Bahwa itu adalah makhluk Allah. Artinya itu makhluk Allah. Apakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang ini beranak, hidup sebagai manusia, dan kira-kira umurnya bisa berapa tahun, Ustaz? Artinya apakah terus dia beranak pinak sejak zaman
Nabi Raja Zulkarnain terus di dalam satu kurungan itu, atau bagaimana nih Ustaz? Iya. Sudah berapa Betul, banyak? Pak Agung. Jadi tidak semua informasi yang kita temukan dalam Quran itu terus kemudian bisa dilogikakan ya. Terus seberapa besarnya yaitu gunung, seberapa besarnya itu tempat bersembunyi. Kurungannya itu ya. Iya, kurungannya, yaitu logika kita. Itu bisa saja lagi kita bertanya seperti itu. Tapi begitulah pada takdir Allah. Begitulah ketetapan Allah. Mereka terus beranak pinak. Bahkan beranak pinaknya itu tadi tuh. Mereka akan mati kalau mereka sudah melahirkan satu kali, melahirkan itu 1000 anak, coba bayangkan gitu ya. Jadi mereka beranak pinak terus menerus sampai kemudian jumlahnya tadi tuh, saking besarnya jumlahnya mereka itu digambarkan, ini penggambaran saja, seperti air bah yang keluar dari bendungan. Gitu. Mereka merunyap. Bahkan tadi Bapak Ibu yang muliakan digambarkan di dalam hadis, perbandingan manusia saat itu bukan 1:4 kayak laki-laki banding perempuan ya sekarang itu, atau 1:9, tetapi perbandingannya 1:999. Itu menunjukkan begitu betapa banyaknya. Nah, perkara bagaimananya gitu ya. Bagaimananya ya kita serahkan sama Allah, karena itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah. Sebagaimana jika kisah tentang apa? Ashabul Kahfi yang ketika tertidur 309 tahun mereka mengatakan enggak sih, baru juga sore tadi, baru kita setengah hari tidur. Ya kira-kira mungkin Ya'juj Ma'juj juga kayak baru tadi aja nih, belum lama kan, kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana cara melogikakannya, karena itu memang kekuasaan Allah. Tidak semua, kalau bagi saya, mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin berbeda boleh. Kalau bagi saya, tidak semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu bisa dilogikakan atau bisa dirasionalkan oleh pikiran kita. Ada hal-hal yang bisa dirasionalkan, tetapi ada hal-hal yang sudah kita serahkan bagaimana hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang digambarkan hanya kekejamannya aja ya Ustaz. Kekejamannya saja. Kehidupannya tidak ada. Baik. Nanti kalau ada yang keluar boleh ya kenalan Pak Agung. Kalau ada tapi apa kegelodok, Pak Agung kegelodok, ketemu orang sipit, rambutnya ikal kekuningan, pendek kuning, ini keturunan Ya'juj. Jadi jangan begitu ya. Yang jelas kalau mereka seperti itu, mereka belum keluar gitu. Nanti mungkin Bapak Ibu akan dapat dari informasi lain bahwa contoh kekejaman gini Bapak Ibu, sedikit Bunda Kina nih. Ternyata di antara ketiga anaknya Nabi Nabi Nuh tadi itu, Yafits itu memang orang yang ahli perang, orang yang ahli penunggang kuda, tapi mereka rata-rata memang kaum yang bengis dan kasar dan keras gitu. Maka kalau keturunan mereka, model keturunan mereka seperti bangsa-bangsa Mongol, itu kan terkenal ya, bangsa Mongol yang kasar, yang bengis, yang kejam itu ya. Itu seperti itu kira-kira ini ya. Jadi seketurunan dari mereka aja kayak gitu tuh sebelumnya ya. Apalagi khusus mereka yang namanya Ya'juj dan Ma'juj itu kira-kira seperti itu. Terbayangkan. Iya. Masih ada satu lagi nih Pak. Satu lagi, ya, Ibu Ratna Aryati. Nah ini mungkin agak beda nih pendapat ini. Ustadz, daya rusak yang hebat dari Ya'juj dan Ma'juj, apakah terjadi pada segala sesuatu yang ditemuinya secara fisik, ataukah dengan segala kekuatan akal, dengan kekuatan akalnya, misalnya dengan teknologi yang dikuasainya. Jadi kejahatannya itu hanya bukan saja fisik, maksudnya dengan teknologi juga, apakah begitu Pak Ustadz? Kira-kira. Baik, makasih Bun. Apa yang disampaikan oleh Bunda Ratna tadi, begitu ada yang memiliki pendapat seperti itu. Jadi daya rusak. Iya, kekuatan sekarang di dunia yang digambarkan bengis, kejam, nggak mengenal peri kemanusiaan, sebagainya, itulah sesungguhnya gambaran Ya'juj Ma'juj dari artian yang non fisik ya. Jadi Ya'juj Ma'juj ya sesungguhnya udah keluar. Contoh gambarnya Pak, lihat aja bangsa-bangsa yang kasar, bangsa-bangsa yang bengis, yang nggak memiliki peri kemanusiaan.
memiliki kekuatan untuk memberangus manusia. Mereka itulah itu kalau orang yang berpendapat seperti itu. Bentuk kekejamannya yang dijelaskan dalam hadis Nabi tadi, bukan yang dibunuh itu bukan hanya manusia. Bahkan hewan-hewan yang dia temui pun dihabisinya semua. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kekejaman dan kebengisan mereka. Gitu ya. Apakah difahami seperti yang Bunda Ratna tadi sampaikan? Ada yang berpendapat seperti itu, bahwa nggak usah berpikir bahwa ada pendapat nggak usah berpikir bahwa Ya'juj Ma'juj itu ada di ujung dunia yang masih terkerangkeng seperti itu, karena sesungguhnya Ya'juj Ma'juj sudah keluar tetapi dalam wujud yang lain, gitu. Dalam wujud kekuasaan, kebrutalan yang ada di dunia itu mereka lanjut Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kalau itu sebagian mengatakan itu terlalu jauh menafsirkannya. Jadi nanti juga itu perbedaan seperti Dajjal sudah keluar atau belum kan begitu ya. Sama saja kan gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi, mereka akan datang, mereka akan keluar menjadi tanda-tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar. Jadi berarti kalau kiamat besar berarti nanti menjelang memang terjadinya kehancuran dunia itu. Tapi yang mana yang benar? Karena semuanya dugaan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Terima kasih. Kalau terus membahas, kepingin terus aja cerita sampai pagi, Ustaz. Gitu Banyak ya. yang pingin ditanya-tanyain, tapi wallahu a'lam semuanya kita kembalikan Baik. pada Allah yang Maha Tahu ya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz untuk materinya malam ini. Semoga menambah ibrah kita, menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, jadi mari sama-sama kita berbuat nahi dan munkar ya. Karena salah satu pencegah dari munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya, Ustadz, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu terima kasih banyak Ustadz. Untuk malam ini kita akhiri dulu pertemuan kita. Untuk mungkin ada doa yang bisa disampaikan sedikit Pak Ustadz untuk menutupi acara kita malam ini. Baik. Makasih Bu Naginan, Bapak Ibu muliakan. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, membentengi kita, dan meneguhkan kita untuk tampil sebagai umatnya Nabi SAW, khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sebagai satu bentuk penjagaan diri dan bisa menunda datangnya keburukan, apapun keburukan itu atau Allah, termasuk datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Untuk itu mari kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga Allah SWT memberikan keberkahan dengan apa yang kita baca Al-Fatihah ini untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk harta yang Allah sudah titipkan untuk kita, ilmu yang Allah hadirkan untuk kita, dan apa saja yang Allah hadirkan untuk kita, semoga Allah berkahi. Untuk yang sakit dan keluarga kita, semoga Allah sembuhkan, sehatkan, Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan semoga Allah jadikan kesabaran di dalam menjalani penyakit dan berbagai kesulitan musibah, semoga Allah jadikan penghapus daripada dosa-dosa mereka. Titilkan niat dan termasuk pada orang-orang jamaah, kepada Bapak Ibu yang sebagian telah mendonasikan hartanya kepada Yashfa atau kepada yang tempat yang lainnya, semoga Allah berkahi hartanya dan Allah berikan balasan berlipat ganda dari apa yang telah diinfakannya. Titilkan niat wa ala kullatin salihah ولحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa baliyatihima wa fadihatihima wa adabihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana zulman katsiran faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna fa innaka antal ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Bunda Kinan. Baik, hari, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.